Sobat Cek Fakta, pekan pertama BRI Super League 2025-2026 sudah melahirkan kejutan. Di tengah 18 klub peserta, hanya ada satu tim yang berani mempercayakan kursi pelatih kepada sosok lokal dan justru mereka langsung unjuk taji. Namanya Henry Susilo, pria kelahiran Bukit Tinggi yang sukses membawa Malut United pulang dengan 3 poin dari markas Dewa United. Lebih istimewa lagi, ia dinobatkan sebagai Coach of the Week. Lalu, apa rahasia di balik keberhasilan ini? Yuk kita bongkar. Henry Susilo lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 59 tahun lalu. Perjalanannya di dunia sepak bola dimulai bukan dari klub besar atau akademi megah, melainkan dari lapangan-lapangan sederhana di kampung halaman. Sejak muda, ia dikenal sebagai pemain yang disiplin, ulet, dan mau belajar dari siapa saja. Setelah karir bermainnya berakhir, Henry memutuskan untuk menekuni dunia kepelatihan. Ia memulai dari level bawah, menangani tim junior, menjadi asisten pelatih, hingga akhirnya dipercaya memimpin klub-klub Liga Indonesia. Karirnya tidak selalu mulus. Ada masa-masa di mana hasil buruk membuat posisinya terancam, tapi Henry selalu kembali dengan semangat yang lebih besar. Salah satu ciri khas Henry adalah kemampuannya memotivasi pemain. Ia dikenal dekat dengan anak asuhnya, namun tetap tegas soal disiplin. Dalam wawancara dengan media beberapa tahun lalu, ia pernah berkata, "Pelatih itu bukan cuma soal taktik. Kita ini juga guru, psikolog, dan kadang teman curhat bagi pemain." Laga di Banten International Stadium pada Sabtu, 9 Agustus tahun 2025, menjadi ujian pertama bagi Henry di musim baru. Menghadapi Dewa United yang punya materi pemain berpengalaman, banyak yang memprediksi Malut United akan kesulitan apalagi bermain tandang. Namun, justru Laskar Kiaraha tampil percaya diri dan efektif. Strategi kunci. Pressing terukur. Henry tidak meminta pressing penuh sepanjang laga, tapi memilih momen tertentu untuk menekan. Hasilnya, Dewa United sering kehilangan bola di area sendiri. Serangan cepat lewat sayap, pemanfaatan kecepatan Yakob Sayuri, dan kerjasama dengan Ciro Alves jadi senjata mematikan. Gol pertama lahir dari skema serangan sayap yang tajam. Finishing efisien dari total 5 peluang emas, 3 berhasil menjadi gol efisiensi yang jarang terjadi di laga perdana. Musim ini, dari 18 klub Super League, 17 memakai pelatih asing. Hanya Malut United yang tetap percaya pada pelatih dalam negeri. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Banyak yang mempertanyakan apakah pelatih lokal bisa bersaing dengan nama-nama besar dari luar negeri yang membawa CV impresif. Ke Malut United, Willem Domingus Nanlohi tegas mengatakan, "Kalau bukan kita, siapa lagi? Kami ingin menunjukkan bahwa kualitas pelatih Indonesia tidak kalah. Kontrak pelatih asing itu bisa, tapi ini soal visi." Bagi Henry, penghargaan ini bukan sekadar trofi, melainkan pengakuan bahwa kerja keras seluruh tim dihargai. Ia mendedikasikannya untuk seluruh elemen klub dari staf pelatih, pemain, hingga manajemen. Penghargaan ini juga memberi boost moral yang besar. Mengawali musim dengan kemenangan tandang dan status pelatih terbaik pekan pertama akan membuat pemain semakin percaya pada sistem yang diterapkan. Perbedaan antara pelatih lokal dan pelatih asing sering dibicarakan di sepak bola Indonesia. Bukan soal siapa yang lebih baik, tetapi lebih pada perbedaan pendekatan dan filosofi. Pelatih asing biasanya membawa metode latihan modern, disiplin ketat, dan pendekatan taktik berbasis tren sepak bola global. Mereka sering fokus pada struktur permainan dan konsistensi organisasi tim. Pelatih lokal lebih memahami karakter pemain Indonesia baik dari sisi budaya, psikologis, maupun kebiasaan di lapangan. Mereka cenderung punya kemampuan komunikasi yang lebih cair, sehingga pemain lebih cepat nyaman. Henry Susilo adalah contoh pelatih lokal yang mampu menggabungkan pemahaman budaya pemain dengan adaptasi metode modern. Ia tidak menutup diri dari perkembangan taktik global, tapi tetap menjaga kedekatan emosional dengan pemain. Keputusan Malut United mempertahankan pelatih lokal punya dampak jangka panjang yang lebih besar dari sekadar hasil pertandingan, membuka jalan bagi pelatih muda Indonesia. Jika pelatih lokal sukses di level tertinggi, akan semakin banyak klub yang memberi kesempatan pada pelatih muda.
Menumbuhkan rasa percaya diri nasional pemain akan melihat bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari luar negeri. Ini bisa membangun rasa bangga dan semangat untuk berkembang. Kesesuaian dengan program PSSI dalam beberapa tahun terakhir, PSSI mendorong peningkatan lisensi kepelatihan dan pengembangan sumber daya manusia lokal. Keberhasilan Henry bisa jadi contoh nyata. Berdasarkan kemenangan di laga perdana dan filosofi yang dibawa Henry, ada beberapa prediksi yang bisa dibuat. Kekuatan solid di lini serang dengan kombinasi pemain cepat dan penyerang berpengalaman. Motivasi tinggi dari manajemen dan dukungan publik ternate. Tantangan konsistensi performa di laga tandang. Menghadapi tim dengan materi pemain bintang dan pelatih asing berpengalaman. Jika Malut United mampu mempertahankan momentum, bukan tidak mungkin mereka masuk ke papan atas klasemen pada akhir putaran pertama. Walaupun dominasi pelatih asing sering terlihat di Liga Indonesia, sejarah mencatat bahwa pelatih lokal juga punya deretan prestasi gemilang. Pada era awal Liga Indonesia, banyak klub besar dipegang oleh pelatih lokal yang sukses membawa gelar juara. Bani Dolo Bendol membawa PSM Makassar juara Liga Indonesia 1999–2000. Dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas namun dekat dengan pemain. Dan Nurwindo salah satu pelatih yang memperkenalkan taktik modern di era 90-an, sukses bersama Pelita Jaya dan menjadi panutan banyak pelatih muda. Di dekade ini, pelatih lokal mulai berhadapan langsung dengan arus masuk pelatih asing. Namun, tetap ada nama-nama yang bersinar. Rahmat Darmawan membawa Persipura Jayapura dan Sriwijaya FC menjadi tim papan atas. Jackson F. Tiago meskipun asal Brasil, tapi dianggap lokal secara karier sukses besar bersama Persipura. Seto Nurdiantoro mampu menjaga PS Sleman tetap kompetitif di tengah keterbatasan. Aji Santoso mengantarkan Persebaya Surabaya menjadi tim menyerang paling atraktif di Liga Pertama. Dan kini, Henry Susilo mencoba menulis babak baru dengan Malut United di Super League 2025–2026. Menjadi satu-satunya pelatih lokal di antara 17 pelatih asing. Terpilihnya Henry sebagai Coach of the Week di pekan pertama musim ini adalah lebih dari sekadar penghargaan pribadi. Ini adalah simbol harapan bagi banyak pihak bahwa pelatih Indonesia bisa bersaing di level tertinggi, asalkan diberi kepercayaan dan dukungan yang memadai. Seperti kata ke Malut United, Willem Domingus Nanlohi, "Kalau bukan kita, siapa lagi?" Bagi Henry, ini adalah awal. Tantangan sesungguhnya ada di pekan-pekan berikutnya terutama ketika ekspektasi publik mulai meningkat. Namun, dengan pengalaman, kedekatan dengan pemain, dan filosofi yang seimbang antara disiplin dan pemahaman budaya lokal, ia punya modal kuat untuk menjaga Malut United tetap kompetitif.